Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini, yaitu struktur portal. Ya, jadi sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dari struktur portal ini. Nah, struktur portal ini disebut juga struktur rangka, yaitu merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang struktur yang mampu menahan beban dari gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Struktur portal ini juga merupakan suatu kerangka atau frame yang terdiri dari sebuah balok horizontal yang dihubungkan secara tegar atau kaku dengan dua buah kolom vertikal, yang merupakan salah satu komponen dasar dari banyak struktur dan bergantung kepada apakah kolom-kolom tersebut diberi tumpuan sendi atau dijepit pada dasarnya. Nah, kemudian struktur rangka portal persegi yaitu struktur yang dibentuk oleh batang-batang lurus dengan tipe sambungan tertentu untuk mencapai kesetimbangan dan kestabilan struktur yang direncanakan. Nah, struktur rangka ini merupakan susunan atau rakitan struktural dari semua jenis bagian struktur. Nah, bagian-bagian struktur dua gaya dan elemen-elemen struktur yang dibebani secara transversal seperti balok dan elemen struktur yang dibebani seperti elemen-elemen struktur yang terbentuk tak teratur. Struktur portal ini terdiri dari batang yang disambung secara kaku berupa sambungan jepit. Nah, jadi struktur portal ini terdiri dari sejumlah batang yang dihubungkan bersama-sama dengan sambungan yang sebagian atau semuanya adalah kaku atau jepit dan mampu menerima beban dari gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Nah, contoh penggunaan dari struktur portal yang akan banyak kita temui yaitu seperti misalnya struktur untuk rangka bangunan gedung. Ya, seperti ini ya, struktur portal frame. Jadi struktur rangka. Nah, ada jenis berbagai macam jenis dari struktur rangka ini ya. Ada jenis tipe yang sederhana, kemudian ada tipe melengkung. Nah, seperti ini contohnya. Dan juga ada yang tipe rangka yang diberi pengkaku. Nah, itu macam-macam. Nah, kemudian analisis dari struktur portal sederhana statis tertentu ini menggunakan persamaan keseimbangan statis, yaitu sigma Fv sama dengan 0 atau sigma gaya vertikal sama dengan 0, kemudian sigma gaya horizontal atau Fh sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ya, jadi setelah semua komponen reaksi dari tumpuan diperoleh, maka dapat ditentukan gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dan persamaan keseimbangan statika. Nah, portal statis tertentu menggunakan dua tumpuan biasanya, yaitu sendi dan roll. Jadi, untuk rumusan masih sama seperti rumusan di pertemuan-pertemuan sebelumnya menggunakan 3 persamaan keseimbangan statis. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1 yaitu diketahui sebuah struktur batang dengan gambar sebagai berikut, di mana tumpuan A merupakan tumpuan sendi dan juga F merupakan tumpuan roll. Kemudian terdapat beberapa jenis gaya yang bekerja, yaitu F1 secara horizontal sebesar 5 kN, F2 secara vertikal sebesar 1 kN, dan juga terdapat beban merata yaitu Q sama dengan 2 kN per meter kuadrat. Nah, ketika menghadapi persoalan seperti ini, kita cek terlebih dahulu tumpuan
yang bekerja, di mana tumpuan A merupakan tumpuan sendi dan juga F merupakan tumpuan roll. Nah, kemudian asumsikan gaya vertikal dan horizontal yang bekerja di setiap tumpuan, di mana tumpuan sendi yang bekerja yaitu gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Berarti diasumsikan gaya vertikal yaitu RVA mengarah ke atas dan juga gaya horizontal mengarah ke arah kiri. Kemudian untuk tumpuan roll, maka gaya yang bekerja hanya gaya vertikal, yaitu RVF di mana asumsinya menghadap ke atas. Nah, dengan jarak yang telah ditentukan seperti pada gambar ini, di mana RBC 6 meter, RCD 4 meter, RDE 2 meter, RBA sama dengan 3 meter, dan juga RAF sama dengan 2 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu menghitung reaksi pada tumpuan portal tersebut. Nah, kemudian untuk menjawabnya kita menggunakan rumus keseimbangan statis, di mana yang pertama kita cek terlebih dahulu sigma MA sama dengan 0, yaitu momen di tumpuan A. Nah, karena sigma MA sama dengan 0, maka gaya yang kita perhatikan yaitu gaya yang bekerja di titik F dan juga titik-titik lain. Ya, seperti kita ketahui, yaitu rumusan momen ini merupakan gaya yang bekerja dikali dengan jarak. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, yang pertama di sini yaitu RVF dikali RBD, BD ya, dikurangi dengan gaya horizontal yaitu F1 dikali dengan RBA ya. Nah, dikurangi lagi dengan beban merata, di mana beban merata itu Q dikali dengan RBC dikali dengan setengah RBC, yaitu FR ya. Jadi gaya yang bekerja pada beban merata ini. Kemudian dikurangi dengan F2 dikali dengan REB ya, sama dengan 0. Nah, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumusan ini sehingga menghasilkan RVF ini adalah 6,3 kN dengan arah positif yaitu ke arah atas. Nah, kemudian rumusan yang kedua yaitu sigma FH sama dengan 0. Nah, karena ini tumpuan roll, di mana sigma FH-nya ini sama dengan 0, yaitu RHA dikurangi dengan RV1, dikurangi dengan V1 maksud saya, sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja secara horizontal sama dengan 0. Ya, gaya yang bekerja secara horizontal hanya RHA dan juga maksud saya F1. Nah, sehingga didapatkan RHA ini sama dengan F1, yaitu 5 kN dengan arah ke kiri ya. Karena dia positif. Kemudian sigma MF sama dengan 0. Nah, sigma FF sama dengan 0, di mana momen di F ini sama dengan 0, dengan rumusannya yaitu RVA dikali RDB dikurangi dengan reaksi horizontal A dikali dengan RED, nah, ditambah dengan F1 dikali RDV, kemudian dikurangi Q dikali RBC dikali dengan setengah RBC ditambah RCD, karena
beban merata ini tumpuannya adalah di titik F, maka jarak dari C ke D ini harus diperhitungkan, ya, ditambah dengan F2 dikali dengan RED sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya sehingga menghasilkan RVA ini sama dengan 6,7 kN ke arah atas, yaitu positif. Nah, yang terakhir kita buktikan sigma FV sama dengan 0. Jadi gaya vertikal yang bekerja pada tumpuan ini sama dengan 0. Yaitu apa saja gaya yang bekerja secara horizontal, yaitu RVA ditambah dengan RVF dikurangi dengan Q kali RCB, ya, ditambah dengan F2 sama dengan 0. Nah, ketika kita menghitung terbukti ya, jadi hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa sigma FV itu sama dengan 0. Di dalam struktur portal ini terdapat jenis portal 3 sendi, yaitu struktur portal yang ada lebih banyak merupakan struktur portal statis tak tentu, yaitu jumlah komponen reaksinya lebih dari 3. Nah, misal jika di portal tersebut ditumpu pada 2 buah sendi yang masing-masing mempunyai 2 reaksi, sehingga mempunyai total reaksi 4 buah. Dengan 4 buah reaksi dan hanya 3 buah persamaan keseimbangan, maka tidak dapat diselesaikan. Harus dibantu dengan satu persamaan lagi. Nah, untuk memperoleh jumlah persamaan yang sama dengan jumlah reaksi, maka ditambahkan satu buah sendi pada portal di antara dua tumpuan tersebut. Nah, syarat utama bahwa sendi tambahan tersebut tidak terjadi momen atau MS-nya itu sama dengan 0. Momen sendinya sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh satu persamaan tambahan untuk menyelesaikan 4 buah reaksi. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ini, ya. Contoh portal 3 sendi. Ya, nomor 2 ya, diketahui jenis rangka seperti pada gambar berikut, ya, di mana terdapat 2 tumpuan, yaitu di titik A tumpuan sendi, di titik B juga merupakan tumpuan sendi. Namun gaya yang bekerja ada 3, ya, F1 sama dengan 8 kN, F2 16 kN, dan F3 sama dengan 8 kN. Nah, kemudian kita asumsikan gaya yang bekerja di setiap tumpuan. Karena ini merupakan tumpuan sendi, maka tetap gaya yang bekerja kita asumsikan yaitu RVA menghadap ke atas, RHA menghadap ke kanan. Sama dengan tumpuan B, RVB ke atas, RHB ke kanan. Nah, asumsi ini tidak selalu tetap, dalam arti akan berubah sesuai dengan perhitungan. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu mencari reaksi yang terjadi di tumpuan dari konstruksi portal 3 sendi. Nah, untuk menjawabnya, kita memakai rumus keseimbangan statis, yaitu yang pertama, sigma MA sama dengan 0. Momen A-nya sama dengan 0, yang berarti gaya yang bekerja selain di titik A, yaitu yang pertama, gaya vertikalnya RVB dikali dengan RFC dikurangi dengan F1 dikali RSC, kemudian F dikurangi dengan F2 kali RDC, kemudian dikurangi F3 dikali REC, yang menghasilkan RVB ini sama dengan 128/8, jadi sama dengan 16 kN dengan arah ke atas. Kemudian sigma MB sama dengan 0, di mana
gaya momen yang bekerja pada titik B sama dengan 0, yaitu RVA dikali dengan RCF, dikurangi F1 dikali RSF, dikurangi F2 kali RDF, dikurangi F3 kali REF sama dengan 0. Di mana RVB-nya, maksud saya RFA, didapat sama dengan 16 kN ke arah atas. Kemudian selanjutnya untuk mencari reaksi horizontal yaitu di tumpuan A dan B, yaitu RHA dan RHB, maka struktur portal 3 sendi ini dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu sebelah kiri S dan sebelah kanan S. Ya, jadi sendi ini menengahi antara gaya yang bekerja di struktur ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dengan syarat pada sendi atau ya pada S ini tidak boleh mengalami momen sehingga sigma ms-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung hitung potongan portal sebelah kiri ya. Sebelah kiri gaya yang bekerja itu gaya horizontal yang bekerja yaitu RHA dan juga RVA. Kemudian kita hitung RHA dikali dengan RAC dikurangi dengan RVA dikali dengan RCS sama dengan 0. Maka didapat RHA sama dengan 4 kN dengan arah ke kanan. Kemudian untuk potongan portal sebelah kanan S, di mana sigma ms kanan sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang bekerja yaitu RHB dikali dengan jarak RAC dikurangi dengan RVB dikali dengan RFS dikurangi F2 dikali RDS dikurangi F3 kali RES sama dengan 0. Maka didapat RHB sama dengan minus 4 kN dengan arah ke kiri. Soal selanjutnya mengenai portal 3 sendi yaitu sebagai berikut, di mana diketahui ada dua tumpuan juga, yaitu di titik A dan juga di titik B. Kemudian yang ditanyakan adalah menghitung reaksinya. Nah, karena struktur rangka yang terdapat pada gambar berikut ini lebih kompleks, maka untuk menjawabnya kita uraikan pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu masing-masing gaya keseimbangan statis yang bekerja di setiap tumpuan. Nah, yang pertama yaitu sigma MA sama dengan 0. Ya, berarti gaya yang bekerja selain di titik A ini ada yang pertama F1 dikali dengan jarak RDC ya sama. Ditambah dengan RHB dikali dengan RBA dikurangi dengan RVB dikali dengan RBA ya sama dengan 0. Maka didapat persamaan yaitu 32 ditambah dengan 2 RHB dikurangi 8 RVB sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan pertama karena kita belum mengetahui RHB dan juga RVB. Nah, persamaan yang kedua yaitu sigma MB sama dengan 0, sigma MB-nya sama dengan 0, maka RVA dikali dengan RAB ya, RAB ini dikurangi dengan RHA dikali dengan RAB yang sebelah sini dikurangi F1 dikali dengan RDB ya sama dengan 0. Maka didapat persamaan kedua yaitu 8 RVA dikurangi 2 RHA dikurangi 96 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan yang ketiga yaitu dengan membagi portal masing-masing di mana acuannya di sendi ini ya, di titik S
ya, yaitu yang pertama MS sebelah kiri. MS sebelah kiri ya, ini ya. MS sebelah kiri ini yaitu gaya yang bekerja RVA dikali dengan RCS. Nah, kemudian dikurangi dengan RHA ya, RHA dikali dengan RCA dikurangi F1 dikali dengan RCD sama dengan 0. Nah, sehingga didapat rumusan yang ketiga yaitu 4 RVA dikurangi 5 RHA kurangi 32 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan yang keempat didapat dari sigma MS sebelah kanan ya sama dengan 0. Ya, ini ya. Sebelah sini ya. Nah, jadi RVB dikali dengan RBS ya, BS ini ya, ditambah dengan RHB dikali dengan RBC, B dan C ya, sama dengan 0. Maka didapat persamaan 4 RVB ditambah 3 RHB sama dengan 0. Nah, berarti kita mempunyai 4 persamaan yang harus kita substitusikan untuk mendapatkan angka ya, angka dari gaya yang bekerja pada setiap gaya. Nah, dari 4 persamaan ini kita substitusikan ya, mana yang dapat dimasukkan ke dalam rumusan masing-masing ya. Jadi contoh yang pertama substitusi untuk persamaan 1 dan juga 4 ya, karena gaya yang bekerja sama ya. Nah, yaitu 32 ditambah 2 RHB dikurangi 8 RVB sama dengan 0. Nah, itu persamaan 1. Untuk persamaan keempat, 4 RVB ditambah 3 RHB sama dengan 0. Nah, cara untuk mensubstitusikan yaitu kita samakan persamaan yang terdapat di persamaan 1 dan 4. Caranya yaitu persamaan pertama kita kalikan dengan 3, didapat 6 RHB dikurangi 24 RVB sama dengan minus 96. Nah, untuk persamaan 4 kita kalikan 2, sehingga menghasilkan 6 RHB ditambah 8 RVB dikurangi 0. Nah, maka karena ada hasil yang dinyatakan 0, yaitu 6 RHB dikurangi 6 RHB sama dengan 0, maka sisanya adalah RVB ya, dimana RVB-nya ini minus 32 RVB sama dengan minus 96. Jadi didapatlah RVB sama dengan 3 kN dengan arah ke atas. Nah, karena kita sudah mengetahui RVB-nya ini 3 kN, maka kita masukkan angka ini ke dalam rumusan dari salah satu persamaan. Ya, kita masukkan misalnya ke rumus ke persamaan keempat ya, 4 RVB ditambah dengan 3 RHB sama dengan 0. Ya, 4 kali 3 ditambah 3 RHB sama dengan 0. Maka didapatlah RHB-nya ini sama dengan minus 4 kN dengan arah ke kiri. Nah, kemudian persamaan sisanya yaitu persamaan 2 dan 3. Ya, sama caranya seperti persamaan sebelumnya, kita samakan dulu persamaan tersebut. Nah, di mana persamaan 2, 8 RVA dikurangi 2 RHA dikurangi 96 sama dengan 0. Ya, menjadi 8 RVA dikurangi 2 RHA dikurangi 96 sama dengan 0. Nah, itu tetap ya, tidak dikalikan karena kita mau mendapatkan RHA-nya, maka kita hilangkan dulu RVA-nya. Nah, untuk persamaan yang ketiga, yaitu 4 RVA dikurangi 5 RHA dikurangi 32 sama dengan 0.
maka dikalikan 2 ya, untuk mendapatkan RVA-nya sama dengan 0, yaitu 8 RVA dikurangi 10 RHA dikurangi 64 sama dengan 0. Maka didapat 8 RHA sama dengan 32, di mana RHA-nya sama dengan 4 kN dengan arah ke kanan. Nah, sesudah mendapatkan RHA 4 kN, kita masukkan ke salah satu persamaan. Saya masukkan ke persamaan ketiga, yaitu 4 RVA dikurangi 5 RHA dikurangi 32 sama dengan 0. Maka didapat RVA-nya sama dengan 13 kN dengan arah ke atas. Ya, demikian materi kuliah hari ini. Silakan unduh materi kuliahnya dan kerjakan kuisnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.